saudaraku, selamat pagi. Senang bisa bertemu di dalam renungan doa pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah kembali kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-29 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 21 ayat ke-29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, berbicara tentang hari akhir atau hari kiamat yang disebut dengan parousia. Tentunya kita sudah sering mendengar, ya bukan? Bagaimana ada orang-orang yang meramalkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Namun faktanya sampai saat ini pun belum menjadi kenyataan. Dan kita melihat bahwa ternyata perhitungan-perhitungan yang mereka lakukan itu salah. Kenapa? Seharusnya mereka belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan bahwa kedatangan anak manusia itu tidak ada seorang pun yang tahu. Namun Kristus memberitahukan kepada kita mengenai tanda-tanda zaman. Berkaitan dengan tanda-tanda zaman, pada bagian ini Kristus memberitahukan kepada kita belajar dari perumpamaan pohon ara atau pohon lain. Dikatakan bahwa apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Dan kalau kamu tahu semua itu terjadi, berarti kerajaan Allah sudah dekat. Apa tanda-tanda yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, dikatakan bahwa ada tanda-tanda zaman yang mendahului dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanda-tanda tersebut termasuk penyebaran Injil, pertobatan Israel, penghujatan rohani, penganiayaan besar, dan munculnya antikristus. Kalau di dalam ayat yang ke-25 dikatakan tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut bingung menghadapi deru dan gelora laut. Tentunya ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, menakutkan bagi orang-orang yang belum di dalam Kristus. Mengapa? Karena mereka tidak punya pegangan dan pengharapan. Mereka belum siap sedia. Saudaraku yang terkasih, pada waktu kita belajar bahwa tanda-tanda itu yang mendahului sebelum kedatangan Kristus, dan Kristus mengatakan bahwa belajar dari perumpamaan pohon ara. Apakah pesan dari perumpamaan pohon ara? Dikatakan bahwa tidak ada angkatan yang bebas dari malapetaka sampai pada hari kedatangan Kristus kembali. Tetapi orang Kristen tidak boleh cemas dan berkecil hati. Mengapa? Karena mereka punya pengharapan di dalam Kristus, dan Kristus sudah menyatakannya di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu seharusnya pada waktu kita melihat tanda-tanda zaman tersebut, kita mengamati dengan sangat teliti, sama seperti kita melihat pohon ara dan pohon lain yang bertunas, dan mengetahui bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya itu mengantarkan kepada zaman yang baru. Tanda-tanda zaman adalah untuk meyakinkan orang percaya bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Tetapi bukan bahan untuk membuat perhitungan tentang tanggal atau hari tersebut akan terjadi. Nah, ini yang sering merupakan sebuah kesalahan yang marak. Sehingga mereka memperhitungkan tanggal-tanggal tertentu. Padahal sudah dikatakan sekali lagi, kedatangan anak manusia itu tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang di surga yang tahu. Nah saudaraku, kalau kita melihat bahwa tanda-tanda, dikatakan bahwa Simeon itu merupakan sebuah tanda yang mengindikasikan apa yang Allah telah atau sedang atau akan lakukan. Khususnya berkenaan dengan
hari akhir, yaitu parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kata parousia itu berarti datang, mendampingi, atau hadir. Dan istilah ini menunjukkan kedatangan Kristus yang kedua yang merupakan pengharapan terakhir bagi orang-orang percaya. Oke. Nah, kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-32, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Siapakah yang dimaksud dengan angkatan ini? Angkatan ini merujuk kepada murid-murid Kristus yang ada di sepanjang zaman, saudaraku yang terkasih. Ini adalah generasi-generasi Kristus, di mana sesuai dengan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu memuridkan setiap orang-orang yang percaya sehingga mereka menjadi murid. Dan angkatan ini merujuk kepada murid-murid di sepanjang zaman. Oke, terus dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hal ini berarti bahwa langit dan bumi itu tidak akan bertahan lama, saudaraku. Suatu saat akan mengalami kehancuran, musnah. Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus itu tidak dapat hilang ketika sebuah bagian nubuatan digenapi pada masanya, yaitu kehancuran langit dan bumi. Lebih jauh lagi, perkataan Yesus tetap berlaku saat ini, sama seperti pada waktu diucapkan pertama kali. Nah, kalau kita berbicara tentang hari kedatangan Kristus, sekali lagi jangan bertanya kapan ya datangnya, tapi kita apa ya yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan sebagai anak-anak Tuhan untuk menyambut hari akbar tersebut. Yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada, saudaraku, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Hendaklah kita terus bekerja sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya selagi masih ada waktu. Kerja bagi Tuhan selalu manis. Yang kedua, kita berjaga-jaga senantiasa. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Perumpamaan ini mendorong saudaraku orang-orang percaya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Moto Anthony Hoekema di dalam bukunya Alkitab dan Tanda Zaman, hiduplah seolah-olah Kristus baru mati kemarin, bangkit pada pagi ini, dan akan kembali lagi besok. Hiduplah seolah-olah Kristus baru mati kemarin, bangkit pagi ini, dan akan kembali lagi besok. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam penderitaan, kesusahan, dan kesakitan sampai saat ini. Bila tiba waktunya kita akan bersuka cita. Apabila semuanya itu sudah atau mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah datang. Di dalam ayat yang ke-28. Karena itu bagi kita orang percaya yang sangat rindu kedatangan Kristus yang kedua kali, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, seperti yang saya katakan, pergunakan waktu yang ada, berjaga-jaga senantiasa, kuatkan dan teguhkan hati. Marilah kita menganggap bahwa kita adalah generasi yang terakhir dan dengan sungguh-sungguh menggunakan setiap waktu yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Kristus akan datang kedua kali, itu pasti. Namun kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberitahukan kepada kami mengenai tanda-tanda zaman. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar tentang apa yang terjadi saat ini di dalam dunia kami ini. Dan kami mau terus-menerus ya Tuhan untuk belajar, untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, untuk terus dikuatkan dan diteguhkan. Dan kami mempergunakan setiap kesempatan yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.